البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap hadis muttafaqun alaih yang diambil dari kitab Riyadhus Shalihin, hadis yang terakhir kemarin kita baca distorkan lebih dahulu, yaitu hadisnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yaitu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika salat untuk dibaca. Hadisnya muttafaqun alaih, tidak panjang, pendek, mudah dihafal. Setorkan serentak seperti biasanya. Barakallahu fikum, tafaddalu. Na'am, ahsantum, barakallahu fikum. Kita ambil pembahasan berikutnya, disimak baik-baik. Kita ambil dua hadis pendek sama sedang, mudah dihafal juga, barakallahu fik, sering antum dengar. Qala al-mu'allifu asbahullah babun fi masaila minad du'a. Bab yang berkaitan masalah seputar doa. Perhatikan baik-baik ini babnya. Di bab yang kita baca sekarang, bab seputar apa? Permasalahan yang kaitannya dengan berdoa. Pada pertemuan yang telah lalu kami jelaskan bahwasannya ketika orang berdoa tidak boleh terburu-buru, tidak boleh tergesa-gesa, tapi sabar dalam berdoa. Walaupun antum berdoa 10 kali, 20 kali, 100 kali pun merasa belum dikabulkan, sabar. Jangan pernah bilang, wah sudah berdoa 100 kali kok gak dikabulkan ya, sabar. Enggak usah macam-macam, gak usah banyak tingkah, gak usah banyak pola, gitu istilahnya. Kenapa? Karena orang berdoa itu tidak ada ruginya. Orang berdoa dinilai apa? Ibadah. Ad-du'a'u wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi walaupun mungkin antum rasanya kok kalau belum dikabulkan, itu ibadah sudah. Karena orang ketika berdoa itu dia akan mendapatkan salah satu daripada 3 kemungkinan. Salah satu daripada apa? 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, doanya dikabulkan di mana? Di dunia. Dalam waktu dekat setelah dia berdoa dikabulkan. Masya Allah. 1. Yang kedua, akan dipalingkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kejelekan-kejelekan yang akan menimpa dirinya. Jadi ada kejelekan akan menimpa diri antum, dipalingkan oleh Allah Taala. Itu termasuk apa? Termasuk athar pengaruh daripada ad-doa. Yang ketiga, ditunda nanti di akhirat. Jadi semuanya serba indah di situ. Oleh karena itu dilarang orang terburu-buru, tergesa-gesa dalam berdoa, dilarang. Mafhum? Nah, orang bertanya, apa maknanya orang berdoa kok terburu-buru? Akan kita baca sekarang biar tambah jelas. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Yaqul da'autu falam yustajab li, muttafaqun alaih. Riwayat yang kita baca ini pendek, simpel, padat. Ada riwayat yang lain mirip dengan ini. Wala yazalu du'aul abdi yustajab ma lam yasta'jil. Qila wa mal isti'jal ya Rasulullah? Qala yaqulu ar-rajulu qad da'utu kadza wa qad da'utu kadza falam ara yastajibu li. Artinya sama. Ana artikan riwayat yang Anda baca tadi itu, senantiasa doanya seorang hamba dikabulkan selama tidak terburu-buru, enggak tergesa-gesa.
Akhirnya salah satu sahabat bertanya, apa itu terburu-buru ya Rasulullah? Apa itu tergesa-gesa dalam berdoa? Apa kata Rasulullah SAW? Ada orang berkata, aku sudah berdoa seperti ini, sudah berdoa demikian, tapi aku melihat belum dikabulkan. Aku melihat gak dikabulkan. Nah, itu namanya terburu-buru. Bisa dipahami ya? Makna terburu-buru dalam berdoa itu maksudnya dia ngomel-ngomel sendiri itu loh. Wah, sudah berdoa berkali-kali kok gak dikabulkannya. Itu namanya terburu-buru namanya. Ingat-ingat ya, ketika berdoa pastikan tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, sabar untuk menanti apa? Untuk dikabulkannya doa tersebut. Karena orang ketika berdoa tidak dikabulkan misalkan itu ada sebabnya. Sudah kita lewati dulu ya, sebab-sebab doa nggak dikabulkan. Di antaranya apa? Makan dari harta yang haram, berpakaian dari pakaian yang haram, minum dari minuman yang haram, ya kan? Kemudian bagaimana mungkin dikabulkan doanya? Hadisnya sudah melewati semuanya, yaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya suatu ketika ada orang menadahkan kedua tangannya ke arah langit. Ini sudah termasuk tanda-tanda apa? Barakallahu fi dikabulkannya doa ini. Dalam kondisi safar dia, penuh dengan debu, pakainya kusut, berdoa ya Rabb, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Ternyata apa? Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Ternyata orang yang berdoa ini pakaiannya dari yang haram, makanannya pun haram, minumannya pun haram, dikasih makan dari harta yang haram, maka bagaimana mungkin dikabulkan doanya? Lihat, jadi ketika orang berdoa kok merasa gak dikabulkan, cek dulu. Jangan-jangan dia makannya dari makanan yang haram, kan itu. Jangan-jangan minumnya dari minuman yang haram. Jangan-jangan dia berpakaian dari pakaian yang haram, kan itu. Nah, kemudian perlu diperhatikan, ketika orang berdoa itu diperhatikan waktunya juga. Karena di sana ada waktu-waktu yang dikabulkan doanya. Di antaranya ad-du'a baina al-adzanain la yurad. Doa yang dilakukan di antara dua adzan iqamah enggak ditolak. Nah, kesempatan di situ. Daripada ngobrol, canda, kemudian setelah dia mendengarkan adzan selesai, menanti imam berdoa. Ya Allah. Itu waktu dikabulkannya doa. Bisa dipahami? Nah, setelah berdoa selesai kok imam belum datang, baca-baca Al-Qur'an atau baca yang lainnya. Karena apa? Ternyata apa barakallahu fik, sampai Syekh Shalih Fauzan. Syekh Shalih Fauzan pernah ditanya, mana yang afdal, baca Al-Qur'an atau berdoa? Ketika apa? Antara dua adzan ini, antara adzan iqamah, beliau mengatakan berdoa afdal. Karena apa? Kesempatan itu enggak terulang berkali-kali gitu loh. Dalam artian kalau baca Al-Qur'an kapan saja bisa baca Al-Qur'an, ya enggak? Tapi kalau berdoa ini kan waktu yang dikabulkan kan terbatas. Mafhum? Sehingga diletakkan sesuatu pada tempatnya. Baca Al-Quran bagus, memang bagus, keutamaannya besar. Tapi di waktu antara adzan dan iqamah, waktunya pendek atau panjang waktunya? Pendek, sempatkan berdoa di situ. Paham ya? Baca Al-Quran enggak ada larangan, pahala dapat juga. Tapi untuk doa ini kan kesempatannya kan pendek. Jadi paham maksudnya? Syekh Shalih Fauzan mengatakan di saat-saat tersebut yang afdal berdoa. Bisa dipahami maksudnya ya? Karena waktunya pendek tadi waktunya antara adzan dan iqamah berdoa. Tempat yang kedua di antaranya adalah salah satu waktu di hari Jumat. Lafadznya ada yang umum, dijelaskan para ulama, ba'dal 'asr ila ghurub syams. Setelah asar sampai matahari terbenam. Hari Jumat artinya. Sehingga sering diingatkan, ya kan? Sering dikasih motivasi karena kesempatan itu tidak terulang dalam sepekan dua kali untuk hari Kamis tadi. Hari Jumat tadi, hari Jumat tadi enggak terulang dua kali. Habis asar saja sampai matahari terbenam berdoa di situ. Nah, waktunya enggak memakan panjang, mungkin 5 menit cukup. Atau lebih dari itu pun enggak masalah juga. Mafhum? Yang ketiga, di antara waktunya adalah ketika dia berpuasa. Berpuasa tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan bahwasanya waktu dikabulkan doa ketika mau buka itu enggak ada yang sahih. Jadi berpuasa full mau pagi, sore, siang sebelum dia berbuka, intinya ketika dia berpuasa keutamanya dapat, keutamaannya. Keutamaannya apa? Keutamaannya dapat situ. Mafhum? Keutamanya didapatkan. Adapun hadis yang menunjukkan bahwasanya barakallahu fiik, berdoa dikabulkan ketika menjelang berbuka, itu hadisnya perlu dicek lagi apa kesahihannya.
Perlu cek lagi ke kesahihannya. Mafhum insyaallah ya? Na'am barakallahu fiik, dikondisikan. Kemudian yang berikutnya sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir. Ini waktu-waktu yang Anda sampaikan pastikan tercatat dan juga terpetik di benak antum. Antum enggak nyatat enggak masalah tapi hafal itu loh. Paham ya? Itu enggak masalah. Anda enggak ngelarang antum enggak nyatat enggak masalah tapi hafal. Paham ya? Kalau misalkan nyatat ya bagus. Paham ya? Karena apa? Karena waktu-waktu seperti ini kan kesempatan buat kita kan. Sepertiga malam terakhir. Jaminannya jelas. 3 jaminan. Di antaranya apa? Man yad'uni fa astajibalah. Siapa yang mau berdoa kepadaku aku kabulkan. Ya kan? Man yas'aluni fa u'tiyah. Siapa minta kepadaku aku beri. Man yastaghfiruni fa aghfirlah. Siapa minta ampun kepadaku aku ampuni. Sepertiga malam terakhir. Ini berarti motivasi buat kita agar tidak bermalas-malasan bangun malam. Paham ya? Bangun malam, hatta walaupun 3 rakaat tidak masalah. 2 rakaat salam tutup dan itu satu rakaat. Bukan malah ngorok jam segitu. Paham ya? Ini waktunya dikondisikan. Tidur di awal malam misalkan, ya kan? Segera istirahat misalkan, bangun malam. Nah, bangun malam ini afdal. Paham ya? Salat di akhir malam afdal. Kecuali kalau dia mungkin sakit, ada kesibukan, ada aktivitas yang tidak memungkinkan bangun malam, boleh diawalkan sebelum tidur. Mafhum? Tapi bangun di akhir malam, nah mengambil bagian dari malamnya untuk salat malam itu bagus. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Ambillah dari sebagian malam untuk bertahajud sebagai bentuk amalan tambahan untukmu. Berdoa situ, ya Allah, ya Rabb, Allahumma ighfirli ya Ghaffar, Allahumma ighfir lana ya Ghaffar, Allahumma yassir lana umurana wa wasi' rizqana wa barik fi. Intinya doa-doa yang baik. Antum pakai bahasa Jawa pun boleh. Bahasa Inggris pun kalau bisa enggak ada larangan. Ketika di luar salat. Paham? Setelah salat selesai berdoa, ya Allah. Paham ya? Pakai bahasa Indonesia silahkan, mau pakai bahasa Sunda, mau pakai bahasa Jawa, mau pakai bahasa Melayu, mau pakai bahasa apapun silahkan. Tapi di luar salat. Kalau di dalam salat pastikan upayakan semaksimal mungkin berbahasa Arab. Diupayakan kalau dalam salat. Paham ya? Di dalam salat, di luar salat bebas. Di luar salat bebas. Setelah salat-salat sunnah mau berdoa angkat tangan enggak masalah. Tapi kalau setelah salat wajib enggak ada dalilnya. Paham? Setelah salat sunnah na'am angkat tangan. Karena al-asl fi du'a raf'ul yadain. Hukum asal dalam berdoa mengangkat kedua tangannya. Mafhum? Ayo na'am. Waktu yang lainnya, selain itu apa lagi? Ketika orang musafir safar. Itu juga termasuk waktu dikabulkannya doa di perjalanan safar untuk berdoa, ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ya Allah, luaskan rezeki kami, berkahilah rezeki kami ya Allah. Ketika sedang safar itu termasuk apa? Waktu dikabulkannya doa. Di sana masih banyak lagi waktu-waktu yang dikabulkan doa, itu diantaranya yang sudah kami sebutkan, pastikan dikondisikan. Kita baca hadisnya, artinya dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, yustajabu li ahadikum, senantiasa doa salah seorang di antara kalian dikabulkan. Naam, malam ya'jal, selama dia tidak tergesa-gesa. Selama dia tidak tergesa-gesa, selama dia tidak terburu-buru. Kemudian dikatakan apa makna tergesa-gesa? Apa makna terburu-buru? Da'autu, aku sudah berdoa, falam yustajab li, tapi enggak dikabulkan. Sabar. Lihat ini. Model orang yang apa? Berdoa tapi terburu-buru. Sudah berdoa kok aku enggak dikabulkan doanya ya. Sabar, enggak usah ngomel-ngomel, enggak usah banyak tingkah, banyak pola, enggak usah. Terus berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kenapa? Karena Allah Ta'ala itu semakin hamba merengek, semakin dia minta-minta kepada Allah Ta'ala, semakin senang Allah Ta'ala. Beda dengan manusia. Manusia itu kalau semakin orang minta, semakin marah dia. Kalau enggak percaya jangan dibuktikan oleh manusia. Pak Fulan, Pak Alan, Muslimin Fulan, Muslimin Alan itu minta-minta. Lama-lama marah dia nanti. Kalau semakin banyak antum minta, semakin marah dia. Itu manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala semakin hamba merengek, semakin hamba minta kepada Allah Ta'ala semakin senang. Itu bedanya. Makanya kalau minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta rezeki, dilancarkan ekonominya, diberkahi rezekinya kepada Allah Ta'ala, jangan pernah minta kepada manusia. Mafhum? Manusia bukan tempat untuk minta-minta. Tapi justru manusia itu diupayakan bagaimana dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Na'am barakallahu fiik. Semakin hamba meminta kepada Allah Ta'ala, semakin senang Allah Subhanahu
wa ta'ala. Seperti itu. Allahu musta'an. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fiikum. Kita lanjutkan berikutnya. An Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, disimak kitabnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana yaqulu 'inda al-karb, la ilaha illallah al-'azimul halim, la ilaha illallah rabbul 'arsyil 'azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul 'arsyil karim. Muttafaqun alaih. Udah dihafal juga nih ya, tinggal diurutkan aja. Kita artikan, perhatikan baik-baik. Dari hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kunyahnya Abdul Abbas, gelarnya mufassirus sahabah. Gelarnya mufassiru as-sahabah, ahli tafsirnya para sahabat. Kunyahnya Abdul Abbas. Beliau sahabat yang mulia, digelari juga turjumanul Quran, yaitu penafsir Al-Quran. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dahulu beliau senantiasa mengucapkan ketika al-karb, apa karb? Ketika gelisah, sedih. Ketika gelisah, sedih, beliau mengucapkan apa? La ilaha illallah al-azimul halim. Diperhatikan artinya, tidak ada sesembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah, zat yang maha agung dan zat yang maha lembut, halim, lembut. La ilaha illallah rabbul 'arsyil 'azim. Tidak ada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah, Rabb yang memiliki arsy yang agung. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul 'arsyil karim. Tiada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah, Rabb yang memiliki langit dan Rabb yang memiliki bumi dan Rabb yang memiliki arsy yang mulia. Ini semuanya barakallahu fiik doa yang sangat agung dan mulia. Kita ambil faedahnya di sini. La ilaha illallah. Kenapa diulang-ulang di sini? Karena ini termasuk kalimat tauhid. Seorang hamba ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pastikan diperbanyak apa? Kalimat tauhid. La ilaha illallah. Karena di dalam la ilaha illallah terkandung apa? Makna yang agung. Yaitu memurnikan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, karena ada an-nafyu wal isbat di situ. Ada apa? An-nafyu wal isbat. Dikenal dengan apa itu namanya? An-nafyu wal isbat. Apa istilahnya? Dalam rangkaian la ilaha illallah, makna atau syarat? Rukun. Rukun la ilaha illallah, la ilaha apa namanya? An-nafyu illallah al-isbat. Maknanya apa la ilaha illallah? Maknanya apa? Apa makna la ilaha illallah? Naam, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Ta'ala. Berarti kalau ada disembah selain Allah, batu disembah, bulan disembah, patung disembah, kemudian apa, pohon disembah, itu tidak berhak sehingga bukan Allah. Arti yang mengatakan biasanya sebutkan orang-orang awam itu ya, tiada Tuhan selain Allah, itu gagal paham. Tiada Tuhan selain Allah itu enggak benar. Kenapa? Karena kalau tiada Tuhan selain Allah berarti Tuhan-Tuhan yang ada itu Allah gitu loh. Tuhan-Tuhan yang ada itu Allah kan itu berarti. Makanya harus ada lafaz berhak. Harus ada lafaz apa? Berhak. Tiada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Harus ada lafaz berhak. Paham? Nah, itu penting sekali. Kemudian di sini barakallahu fiik, Rabb yang memiliki apa? Al-Arsy. Al-Arsy ini apa sih? Arsy ini apa? Arsy ini Arsyur Rahman. Apa arsy itu? Tempat Allah Subhanahu wa taala beristiwa. Berarti perlu tempat. Allah Taala butuh tempat, berarti kita katakan jangan pernah kita meniadakan secara total. Jangan pernah kita menetapkan secara total, dirinci. Tempat yang ente maksudnya apa? Tempat yang bagaimana? Kalau tempat yang maksudnya Allah Taala diliputi dengan tempat, tidak. Tapi kalau tempat yang Allah Taala meliputi segala sesuatu, naam, arsy itu tempat Allah Taala beristiwa. Rinciannya gitu. Karena kalau anda tiadakan total, senang mereka. Oh, berarti Allah Taala gimana ini? Karena beristiwa di atas arsy katanya. Berarti kalau tempat berarti Allah Taala diliputi. Nah, itu yang gagal paham.
Paham? Karena orang-orang ahlu bid'ah wad dhalal, ahlu kalam kadang ingin melesetkan itu loh. Berarti Allah Ta'ala nggak perlu tempat. Memang nggak perlu dengan tempat, nggak perlu memang. Karena apa? Karena Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu. Tapi tempat yang bagaimana yang kita maknakan yang tepat? Tempat yang Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu. Arsy-Nya Allah Ta'ala adalah tempat istiwanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mafhum? Jangan sampai dimaknakan makna negatif loh ya, ini penting sekali. Karena kalau antum maknakan negatif nanti bahaya. Berarti Allah Ta'ala perlu arsy, butuh sama arsy. Paham ya? Kemudian arsy meliputi Allah Ta'ala itu yang gagal paham. Mafhum? Jadi berada di suatu tempat atau tidak? Rinci dulu. Tempat yang ente maksud yang mana? Tempat Allah Ta'ala itu Allah Ta'ala diliputi dengan tempat tersebut, atau Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu, meliputi segala tempatnya? Nah, dirinci dulu. Kalau yang antum maksudnya Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu, na'am. Tapi kalau yang antum maksud adalah Allah Ta'ala diliputi di tempat tersebut, tidak. Mafhum? Dipahami nih ya? Mafhum soal ini? Yahya? Dipahami baik-baik ini, penting asma sifat ini. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabb yang miliknya apa? Langit dan bumi, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya pengaturannya 7 lapis langit, 7 lapis bumi, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena langit yang di atas kita ini secara zahir itu kan lapisan pertama. Itu pun kita nggak tahu jaraknya berapa. Sebutkan dalam suatu riwayat berapa tahun jaraknya itu masing-masing? 50? 500. Bayangkan, 500 tahun. Lah usia kita sampai nggak? 100 tahun. Belum tentu sampai kan? Ini 500 tahun. Makanya ada orang katakan pernah naik ke bulan, nancapkan bendera Amerika Serikat katanya. Allah musta'an, naik ke bulan lewat apa? Bulan yang mana itu? Paham ya? Jangan-jangan cuma dongeng. Ya, jangan-jangan mencerita. Wah, ada orang naik ke bulan namanya Neil Armstrong katanya. Wah, Neil Armstrong katanya namanya, naik ke bulan, nancapkan bendera apa? Amerika Serikat katanya. Bulan yang mana itu? Jangan-jangan bulan madu. Atau bulan yang mana itu? Allah musta'an. Perlu diperhatikan ya, karena namanya orang kufar. Ya kan, sejarah-sejarah kufar itu kan membodoh-bodohi umat Islam itu loh. Lihat, 500 tahun jaraknya antara langit dan satu langit yang berikutnya. Orang kalau naik pesawat aja, itu aja belum tentu nabrak bulan, belum tentu ketemu bulannya. Masih tinggi, masih jauh sekali jaraknya itu. Padahal kalau antum melihat orang naik pesawat lihat di atas awan nggak nampak, ternyata itu di atasnya masih ada lagi. Masya Allah, jadi nggak bisa ya. Jangan tertipu dengan sejarah orang-orang kufar yang kadang amat ingin bodoh-bodohi agama Islam, membodoh-bodohi kaum muslimin. Itulah ada orang namanya Neil Armstrong katanya pernah naik ke bulan, nancapkan bendera apa gitu katanya. Allahul musta'an. Kita katakan, lihat, Rabb yang memiliki langit dan Rabb yang memiliki bumi itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7 lapis semuanya Allah Ta'ala milikinya. Perhatikan, 7 lapis bumi Allah Ta'ala milikinya. Dan kita pun nggak tahu bumi yang di bawah kita ini sampai mana tembusnya, kita nggak tahu. Pernah nggak orang gali sumur tembus bawahnya, pernah nggak? Pernah nggak Mas? Mas Hasan? Nggak pernah jumpa kan? Ada cerita si Fulan bin Alan gali sumur tembus bumi berikutnya, nggak ada. Makanya kalau ada yang menyatakan kalau bumi berikutnya itu makhluk seperti kita ini, perlu cek lagi riwayatnya sahih atau tidak. Kita yakin bahwasanya bumi berikutnya mungkin aja ada makhluk-makhluk, tapi apakah seperti kita? Wallahu alam. Iya kan? Nah, sekarang kalau antum gali, kan banyak makhluk situ kan, hewan-hewan banyak kan. Tapi untuk berikutnya bumi lapisan berikutnya seperti kita bentuknya manusia biasa, wallahu alam. Enggak bisa pastikan. Karena apa? Enggak ada dalilnya memang. Yang ada dalilnya bumi 7 lapis, langit juga 7 tingkatan, ya kan? Itu yang ada dalilnya. Tapi apakah makhluknya sama? Penduduknya sama, ada mobil juga di sana, apakah bagaimana? Itu nggak bisa kita pastikan karena nggak ada dalilnya. Mahfum. Dan nggak pernah dapat cerita atau dongeng atau kisah menunjukkan bahwasannya Fulan bin Alan gali sumur tembus sampai bumi berikutnya, nggak pernah dengar. Kalau dengar, wah itu berarti kan dipertanyakan benar nggak itu loh. Jangan-jangan teman tembus bawahnya itu airnya, keduk lagi masih ada lagi. Kalau air mungkin, tapi kalau tembus bumi berikutnya itu loh. Bisa dipahami maksudnya? Nah, makanya hati-hati. Nanti orang-orang yang zalim, yang suka ngeruk-ngeruk tanah orang lain, perhatikan, garuk-garuk tanah orang lain, sudah ada patokan batasan tanah, sudah ada apa? Nah, sekatan-sekatannya, dia malah geser itu, digeser patokannya itu. Biar tanahnya lebar, biar tanahnya luas. Ternyata apa nanti?
di hari kiamat ditimpakan 7 lapis bumi ke orang tadi itu. Ngeri atau tidak? Ngeri sebagaimana perkataan Rasulullah SAW, man akhadha qida shibrin minal ard tuwiqahu yaumil qiyamah min sab'i aradin. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya barang siapa yang mengambil secuil tanah saja, sejengkal loh ya, sejengkal tanah tanpa ada alasan yang benar. Perhatikan, tanpa ada alasan yang benar, itu nanti dari kiamat ditimpakan 7 lapis bumi. Ngeri atau tidak? Ngeri. Sejengkal ini antum jangan anggap sepele, ini kota mahal ini. Sejengkal kali sekian. Ya enggak? Di kota itu kalau jual tanah 1 meter bisa jutaan kan? Bisa 5 juta, 6 juta, 1 meter itu. Nah kalau sejengkal kali sekian, dia geser patokannya. Ngeri kan? Ditimpakan 7 lapis bumi. Belum dapat laknat lagi itu. La'anallahu man ghayyara manarul ard. Apa artinya? Allah Ta'ala melaknat orang yang mengubah batasan atau tanda tanah. Diubah sama dia. Nah, ini hati-hati, biasanya orang-orang apa? Orang-orang yang suka rebutan tanah, ya kan? Orang-orang yang suka mafia-mafia tanah, ya kan, berani bikin sertifikat palsu demi untuk melancarkan aksinya, bayangkan itu. Kemudian dia dapat tanah-tanah seperti itu, hasil begal tapi dengan cara halus. Begalnya dengan cara apa? Membuat duplikat itu sertifikat, dibikin sertifikat yang apa? Yang sama persis padahal palsu. Allahul musta'an. Hati-hati ya. Ini sekedar selingan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang memiliki langit dan bumi, 7 lapis bumi, 7 lapis langit. Wa rabbul arsyil karim, Rabb yang memiliki arsy yang mulia. Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita ambil barakallahu fiik, 2 hadis ini di setor pada pertemuan yang akan datang. Rasulullah as-salamatu wal afiyah, walhamdulillahirabbil alamin.